Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang zakatun naqdain, zakat tentang zahab wal fiddah atau emas dan perak yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Dalil daripada wajibnya zakat emas dan perak sebelum ijma adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak wala yunfikunaha fisabilillah, dan mereka tidak menginfakkan harta tersebut, emas dan peraknya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar mereka tentang azab yang sangat pedih. Maka di dalam ayat ini ada larangan keras untuk menimbun, dan menimbun adalah bagi orang yang lam tuadda zakatuhu, bagi orang-orang yang zakatnya tidak ditunaikan. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi dhahabin wala wadiqin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihum min narin fauhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jabinuhu wa jambuhu wa dhahruhu kullama barudat wa'idat fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ma min sahibi dhahabin, tidaklah bagi seorang yang memiliki emas wala wariqin ataupun perak, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak pernah menunaikan haknya, dalam artian mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat, suffihat lahu safaihum min narin, maka dia akan diazab dengan api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jabinuhu wa jambuhu wa dhahruhu, maka dia akan disetrika bagian-bagian tubuhnya semuanya, kullama barudat, setiap kali mendingin, u'idat fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, akan diulangi dan terus seperti itu sampai selamanya. Maka ini ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mengeluarkan zakat di dalam emas ataupun perak atau harta yang mereka miliki dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena zaman sekarang orang mungkin sulit, zaman dahulu mungkin orang-orang masih menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang yang masih berlaku di masyarakat. Akan tapi jika kita melihat pada masa kini, orang-orang sudah mulai mengganti mata uang mereka yang aslinya dulu adalah dinar dan dirham atau emas dan perak menjadi uang kertas, yang mana dulunya uang kertas ini memang adalah uang atau kertas yang memang pengganti atau sertifikat yang menunjukkan ada gantinya di sebuah bank atau yang dikaitkan oleh pemerintah ketika itu bernilai emas yang ada yang mereka simpan. Akan tapi untuk sekarang mungkin tidak terlalu jelas nilai daripada itu tadi. Akan tapi karena orang-orang sekarang, ya, masyarakat di seluruh dunia sudah melakukan transaksi menggunakan kertas, uang kertas ini, maka menurut para ulama masa kini, uang kertas ini pun menjadi pengganti ataupun ya sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan di selain zahab dan fiddah, karena dikiaskan kepada zahab wal fiddah. Karena zaman sekarang mungkin sudah jarang atau mungkin sudah tidak ada orang yang bertransaksi menggunakan dinar dan dirham. Maka uang kertas itu menjadi
sebuah kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana orang-orang dahulu mengeluarkan zakat emas dan perak. Kemudian wala tajibuz zakatu fihima, tidaklah wajib zakat di dalam emas dan perak illa idza tawaffarat syurutuz zakatis sabiqah, kecuali telah ada syarat-syarat yang telah disebutkan di atas atau di pelajaran-pelajaran kemarin, ma'amudi haulin kamilin, yang perlu kita ingat lagi bahwa setiap zakat itu memiliki haulnya masing-masing. Maka harus sudah melewati masa 1 tahun sempurna dalam kepemilikan emas ataupun perak atau mungkin uang kertas yang kita miliki, dan juga melewati batas nisab yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun nisabnya az-zahab, nisabnya emas, isyruna mithqalan, 20 mithqal, yang mungkin kalau sekarang dikonversikan ke gram menjadi 85 gram. Ketika seseorang memiliki harta senilai 85 gram daripada emas yang murni, maka yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memiliki ini dan sudah melewati masa 1 tahun, wajib mengeluarkan rub'ul usyur atau 2,5% daripada 85 gram atau senilai dengan 85 gram emas itu tadi. Kemudian adapun kalau nisabnya fiddah atau nisabnya perak adalah 200 dirham. 200 dirham yaitu 200 kepingan dirham perak, atau mungkin yang setara untuk zaman sekarang 595 gram dari perak yang murni. Maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya daripada 595 gram perak yang murni tadi. Dari sini maka ada pembahasan yang mungkin berkaitan dengan emas dan perak, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sering apalagi kaum perempuan, kaum hawa itu mereka menyimpan huli atau emas yang digunakan atau perak yang digunakan untuk hiasan, zina, atau bahasa Arabnya huli. Apakah ada zakat ketika perempuan ataupun laki-laki ketika mereka menyimpan atau memiliki perhiasan tersebut yang dari emas ataupun perak? Apakah perlu dizakati juga? Sebagaimana tadi jelaskan, emas dan perak itu memiliki nilai yang harus dizakati. Maka perlu diketahui bahwa adapun huli, perhiasan emas ataupun perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya ketika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama. Yang pertama, wa ishtaratu fi adami zakatihi, disyaratkan untuk tidak diberlakukan kewajiban zakat terhadap perhiasan emas ataupun perak, yaitu kaunuhu mubahan. Yang pertama, hulinya atau perhiasannya adalah huli mubah, huli yang memang diperbolehkan. Kemudian aliman bihi sahibuhu, orang yang pemiliknya ya harus mengetahui bahwasanya dia memiliki perhiasan tersebut. Kemudian yang ketiga, walam yaksid bihi kanzahu, yang ketiga adalah tidak diperuntukkan untuk hanya sekedar ditimbun atau disimpan. Ketika 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka tidak ada zakat untuk perhiasan emas atau perak. Maka perhiasan-perhiasan yang sering digunakan oleh ibu kita atau saudari-saudari kita ataupun para perempuan-perempuan yang di luar sana, umumnya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Mungkin sedikit ini yang kita bisa bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu musta'an walil tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.